Ya, jadi saat ini kita mengikuti kegiatan pemantauan jelang Hari Raya Idul Fitri. Biasanya akan memantau stok-stok barang yang berkaitan dengan mungkin izin edar, kemudian kelayakan untuk dikonsumsi masyarakat. Kegiatan ini rutin dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Fitri setiap tahun, sehingga bisa dipastikan produk-produk yang dijual di pasaran juga layak dikonsumsi oleh masyarakat. Harus disisihkan. Oh iya, tapi sebaiknya jangan dipajang loh. Harus disisihkan, ya. Jadi nanti bisa ya bisa diretur atau dimusnahkan. Ya. Ya, jadi sekaligus melihat kondisi pasar yang hari ini mungkin ada rencana untuk pembenahan ke depan. Di sini ada juga Ketua DPR Kota Bau-Bau, kemudian ada Wakapolres yang mewakili Bapak Kapolres, dan Dim, dan instansi terkait atau OPD terkait, termasuk untuk mempersiapkan mungkin ada penanganan nanti untuk pembenahan pasar. Ini tidak menutup kemungkinan ini juga akan dilakukan. Jadi untuk kegiatan ini memang rutin diagendakan setiap menjelang Hari Idul Fitri, termasuk memantau produk-produk yang diperjualbelikan, karena di sini ada Badan POM yang akan langsung juga melakukan pengecekan stok-stok yang akan diperjualbelikan menjelang Hari Idul Fitri. Jadi dipastikan produk-produk yang nanti akan dikonsumsi masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri juga benar-benar layak untuk dikonsumsi. Ya, kita masih bersama rombongan. Rombongan. Kita lanjutkan. Mau lanjut. Kayaknya mau lanjut di mana lagi nih? Dolo. Selanjutnya kita akan lanjutkan kegiatan pemantauan. Dan ini ya bersama tukang parkirnya katanya di sini. Kita lanjutkan. Ini macet ini. Setelah ini ke Gudang Dolok. Nah, kita di sini macet guys. Macet. Lainnya? Macet. Ya, kita selanjutnya ke Gudang Dolok. Gudang Dolok untuk memantau. Ya, masih dalam suasana pemantauan jelang Hari Idul Fitri. Ya, kita mau mengikuti rombongan tim pemantau ya,
termasuk memantau harga, memantau stok, dan kelayakan-kelayakan jenis bahan-bahan makanan yang akan dikonsumsi masyarakat jelang Hari Idul Fitri. Di sini ada Bapak Wali Kota Bau-Bau, ada Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Bapak Dandim, Polres ya, dan tadi ada Bapak Wakapolres. Kemudian ada dari Badan POM atau Balai POM ya, yang akan memantau kelayakan dari jenis-jenis bahan makanan yang diperjualbelikan. Ya, ini memang sudah menjadi agenda rutin setiap menjelang Hari Idul Fitri. Selain memastikan jumlah stok tersedia, juga memastikan kelayakan dari stok-stok yang diperjualbelikan oleh masyarakat ya di pasar-pasar. Tadi sudah kita kunjungi Pasar Wameo. Sekarang menuju ke Gudang Dolok. Sekarang ada di Gudang Dolok, memantau stok yang ada di sini. Kembali kayaknya. Di sini kita akan melihat mungkin stok-stok yang ada di Gudang Dolok ini untuk kebutuhan paling tidak di Hari Raya Idul Fitri dan Pasca Idul Fitri. Ya, di sini tampak ada stok gula, beras. Tuh. Ya, kalau gula Toko Cahaya masih ada 200 yang pemegang, negara ya masih ada 200 kan. Kurang lebih 200 ton negara. Jadi 20 kantor mereka masih datang lagi. Kalau harga sampai sekarang tidak berubah. Bahkan di seluruh wilayahnya yang lain barang-barang supaya harga dia ditukar jadi kita layani yang masyarakat ikan ini kita layani diadakan masyarakat kita layani kita juga masyarakat supaya ada harga bahkan kita jualkan kan 3/4. kalau di betul-betul kita bisa betul sekarang sampai kita jual di sana sekarang harga juga. Ini memang gula datangkan dari anunya merupakan ada datangkan bulog yang memang itu gula pasarnya yang ini bisa Ini ada di kota Bang. di Semarang Pak. Di Blora. Kalau 3 tahun lalu bulan bisa sampai 20 ini. Tanggap sekarang sudah Bisa buka di kantor Pak sampai Habis isi, malam. habis. Kalau ada kedepan. sekarang. Ini cuma berapa saya? Semuanya dari itu Pak ada sekitaran beton Pak tadi kan lagi beton kan beton terakhir. Negara kan punya jalur yang jelas mas kalau berat kalau harus lebaran begini ke semua Pedagang 415 Pak 8.300 tapi net-nya kan 94. Pemerintah kota masih petani karena ada harga Pak karena kalau kita kan ada lagi pasar ya kan kalau dan yang mau panen besar kalau di sini mulai habis lebaran sampai panen. Kemudian yang melakukan itu kan kendalanya satu ini harga terlalu banyak, jadi rasanya terlalu banyak. Sementara yang tahun lalu kali-kali itu hanya satu
bulan 5 6 nanti kita bagian pemasaran kurang lebih hampir 10 hektar untuk yang Nusantara. Aku sudah siap. Depan sudah bilang depan ada minyak goreng yang sudah belum. Akan kita pastikan kok bisa. Jadi ini stok beras yang ada di gudang Dolok. Ya, kita masih ada di gudang Dolok nih, memantau stok yang ada di sini. Tampaknya ada beras, kemudian ada gula di sini. Nanti kita akan tanya kira-kira masih ada berapa banyak stok yang ada di sini. Dan untuk kebutuhan Idul Fitri dan pasca Idul Fitri, apakah masih memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Ya. Untuk stok kita di Idul Fitri dan pasca Idul Fitri gimana nih? Untuk Kalau stok ini aman untuk beras aman sampai 2 bulan ke depan. 2 bulan ke depan ya. Gula Jadi, juga mungkin masih aman sampai. jadi beras dan gula aman. Oke. Thank you, Pak. Siap. Oke, kita lanjutkan pemirsa. Ini masih bersama rombongan untuk memantau kondisi stok bahan makanan atau bahan pangan. Termasuk nanti juga akan ada uji kelayakan ya, karena di sini ada badan POM yang akan melihat, sehingga dipastikan itu yang digunakan oleh masyarakat memang layak konsumsi atau dari sisi kadaluarsanya sudah masih tetap layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya kita akan menuju salah satu gudang toko Bandung ini, termasuk salah satu toko pensuplai sembako yang ada di bawah. Mana gudang toko Bandung? Toko Bandung, salah satu distributor terbesar juga di Kota Bau-Bau. Kita ada di gudang toko Bandung. Halo, ketawa-ketawa. Hah, belum dapat THR ya? Oh, di sini banyak THR ternyata. Ini gudang toko Bandung ya. Salah satu distributor terbesar juga di daerah ini. Tampaknya kalau kita tinggal di gudang ini bisa hidup kita ini. Semua tersedia. Oke, masih bersama Bapak Wali Kota dan rombongan. Di sini guys, di dalam gudang ini ada bidadari. Bidadari berbagai merek. Ada merek, baru ada bukunya satu-satu. Yang lagi ujian mungkin mereka ini kita tidak lihat di sini. Kita tidak pernah naik kelas ya. Astaga, luar biasa. Pantas itu buku dia sudah robek-robek. Ternyata mereka ini bermukim di sini guys. Bermukim di bawah tangga. Oh, ya. Salah satu distributor terbesar di daerah ini. Oke, selamat menjaga kampung ya, baik-baik. Manis-manis senyumnya mereka karena jelang Lebaran. Iya, di salah satu gudang distributor terbesar juga di daerah ini untuk memastikan stok yang ada di minimal di momen Hari Raya Idul Fitri dan pasca Idul Fitri. Tadi di gudang Dolok dipastikan dalam 2 bulan ke depan stok masih aman.
Dan luar biasa ini rombongan. Kita berpanas-panas ria. Ya, setelah ini mungkin akan ada pengecekan tentang kelayakan konsumsi dari makanan-makanan atau bahan makanan, karena juga di sini ada dari Balai POM. Seluruhnya nanti Bu ya, bertahap silakan. Tapi karena kalau dia langsung berhubungan dengan lantai, pasti yang itu Pak, kalau yang paling bawah ini yang resiko sangat tinggi. Tapi di bawahnya lantai ini ada berapa? Contoh yang bagus sih Bu, yang paling biru seperti ini, kalau bisa nanti semua produk kita tadi bisa ditonton. Persiapannya itu kan jalan ke barat, ya. Harga mahal hari ini. Ada penurunya. Jangan sampai dia lebih pada sana. Ah iya. Bulan tidak tadi kali ada. Sirkulasi udara yang jalan. Jadi kalau kayak Coba dengan informasi, saya kali itu langsung coba kami berusaha sesoft mungkin ya, artinya sosialisasi dulu setelah bertahap kita dulu. Masih ada di kawasan gudang Toko Bandung. Di sini memang stok-stok bahan pangan untuk daerah ini ya termasuk salah satu distributor terbesar ya, sehingga dipastikan minimal bisa mengakomodir suasana Idul Fitri kemudian pasca Idul Fitri. Kita lanjutkan, sudah tiga lokasi sekarang. Yang pertama di tadi Wameo, Gudang Dolok, sekarang di distributor terbesar. Di Gudang Toko Bandung. Kita lanjut lagi. Kita lanjut. Selanjutnya di mana? Oke, selanjutnya kita akan jalan. Tadi kita sudah berjemur. Sekarang kita masuk yang dingin-dingin di Hypermart. Tapi jangan mencoba ya, jangan mencoba. Ya, mundur dulu Pak. Kita lanjutkan. Oke. Ya, nanti tadi untuk mengecek stok. Sebentar mungkin ada pengecekan ini ya dari Badan POM. Oke. Pengujian. Selanjutnya kita di Hypermart. Lanjut. Oh, ini nih. Luar biasa.
3.900. 3.900 Pak. Ayam kampung 39.000. Berarti 30.000. Kalau satu lagi Iya, lebih dari karena biasa dia makan telur Pak. Oh. Banyak. Oke. Nah, itu harganya telur Pak. Ya pada secara umum harga-harga cukup stabil, kecuali telur yang sedikit naik. Kemudian stok cukup tersedia. bagaimana dengan barang-barang yang sudah masuk ke daluarsa, apakah ditemukan dalam pemantauan? Sampai tadi kami tidak melihat yang kadaluarsa, masih jauh dari tanggal kadaluarsa. Masih aman. Pihak-pihak mana saja dilibatkan dalam kegiatan hari ini? Forkopimda, terus dari Balai POM, dan dinas terkait. Ini Pak, untuk masyarakat jika menemukan barang-barang yang sudah mendekati kadaluarsa atau sudah kadaluarsa, di mana bisa memberikan aduannya? Bisa ke Perindak, bisa Perindak. Nanti Perindak yang akan lanjutkan ke instansi yang berwenang. Pak Wali, harapan terhadap para pedagang dan distributor untuk persiapan Lebaran hari ini? Yang pertama, jangan sampai memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga. Kemudian sedapat mungkin tidak melakukan penimbunan. Kemudian kadaluarsa harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya mereka sudah melihat tanggal kadaluarsa, secepat mungkin menggeser jualannya ke tempat yang lain. Jadi jangan dipajang, ya. Kira itu apakah Artinya, tapi secara umum hari ini semua bahan pokok yang ditinjau layak konsumsi Pak? layak konsumsi, dari ketersediaannya oke, keterjangkauannya oke. Artinya tersedia itu ada, keterjangkauannya dari aspek harga tidak ada yang mencolok, kecuali telur tadi sedikit naik di atas rata-rata. Oke, kita sudah memantau tadi Pak Ketua, harapannya untuk Idul Fitri ini khususnya stok-stok yang ada di sesuai dengan pemantauan kita tadi. Harapan saya ketersediaan stok itu harus aman. Ya. Amannya itu setelah puasa aman, setelah Idul Fitri harus aman. Tadi di Dolo kalau nggak salah 2 bulan ke depan katanya Mas ya. Belum dinyatakan. Tadi kami melihat ada beberapa produk itu ada yang naik harganya, tapi masih dalam batas wajar. Karena mungkin peminatnya banyak, Stoknya terbatas. tapi kalau kami lihat masih wajar. Lumrah ya, apalagi momen-momen dekat Idul Fitri begitu. Kemudian masalah layak harganya masih layak. Karena kita juga ada badan POM yang ikut. Ya, sejauh ini masih aman. ya, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, ini stok kita di Idul Fitri dan kelayakan bahan-bahan yang digunakan Mas. Ya, khususnya di pasaran. Oke, Pak Ketua, terima kasih. Kita berupaya
upaya untuk menciptakan kondisi yang harmonis di momen Idul Fitri. Ya dari segi keamanan nampaknya bau-bau juga kondusif ya. Apakah bisa menyampaikan buat masyarakat kita ini di daerah cukup kondusif? Upaya Idul Fitri itu kan bersilaturahmi, kita bersenang-senang, jauhkan dari segala macam pikiran-pikiran yang tidak Yang negatif. Situasi ya. Insya Allah aman. Jadi penting belanja secukupnya. stok juga tadi aman ya, stok kita. Jadi kita sudah melakukan pemantauan tadi secara garis besarnya dari stok dan ini masih sangat layak. Stok yang ada di daerah masih memenuhi untuk kebutuhan Idul Fitri. Selanjutnya mungkin termasuk dari Balai POM atau Badan POM tadi, semua yang dipantau masih sangat layak konsumsi. Ya, kita berharap di Idul Fitri tahun ini dan pasca Idul Fitri semua masih berjalan dengan sesuai harapan. Di garis besarnya stok aman, kemudian kelayakan juga oke. Jadi paling tidak kita ingin mengimbau masyarakat untuk tetap tenang di Idul Fitri ini. Ya, saya minta kepada seluruh masyarakat untuk tidak panik dengan kondisi stok, karena semua stok pangan kita dalam rangka Lebaran ini masih aman, harganya terjangkau. Kemudian juga kelayakan karena Balai POM juga kan ikut kita. Ya. Oke, makasih Pak Wali. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah saksikan Gudang Dolok aman dibuat ke depan, Pak. Jadi harapan Pak Dandi untuk kita bisa hadapi Idul Fitri dengan tenang ini masyarakat. Sesuai dengan prediksi dan data fakta di lapangan, saya lihat juga mungkin potensi-potensi ketidaknyamanan berhari raya di Bau hampir relatif tidak ada, mungkin kemungkinan itu tetap ada. Beberapa langkah-langkah preventif tadi sudah dilakukan, termasuk hari ini pengecekan. Semoga lancar. Ya, thank you Pak Dandim. Nanti mungkin ada momen lain kita ngobrol dengan Pak Dandim ya, kita kunjungi. Terima kasih, baik. Pemirsa, kita berharap momen Idul Fitri di tahun ini benar-benar menjadi momen yang sangat membahagiakan bagi kita, terutama stok-stok bahan makanan, stok bahan pangan yang ada di daerah ini bisa memenuhi syarat dan bisa mencukupi kebutuhan masyarakat selama di Hari Raya Idul Fitri dan pasca Idul Fitri. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, agenda rutin yang dilaksanakan pemerintah daerah bekerja sama dengan Puspida, Forkopimda ya, kemudian juga diperkuat oleh Lokapom ya kalau daerah. Dan ini menjadi salah satu agenda rutin untuk memastikan di Hari Raya Idul Fitri masyarakat bisa terpenuhi stok bahan makanannya, juga bukan hanya itu tapi kelayakan konsumsinya, sehingga Lokapom hadir untuk menjawab itu. Sehingga ketika sudah dilakukan pemantauan, saya pikir masyarakat tidak usah khawatir. Lokapom juga akan menyampaikan informasi seputar produk-produk yang mungkin masih layak dan tidak layak dikonsumsi. Ya. Baik, saya sudah bersama Pak Rian Peri, Kepala Lokapom di daerah sini. Ya, sejauh ini mungkin sebelum jelang Idul Fitri juga pasti teman-teman sudah jalan ini. Siap. Tapi garis besar yang disampaikan ke masyarakat gimana? Ya. Untuk stok yang pernah diteliti? Ya, baik. Jadi kita di Lokapom Bobo ini sudah melakukan pengawasan intensifikasi Pak, terkait dengan pengawasan pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Sudah seminggu sebelum puasa itu kita sudah laksanakan, jadi sampai seminggu setelah Lebaran. Ya, jadi ada 5 tahap. 6 tahap, kemudian kita sudah masuk tahap ke-5, jadi setiap minggu kita rutin. Kita di Kota Bau-Bau sendiri kita sudah mengawasi sebanyak 42 sarana. Jadi di tahap-tahap sebelumnya itu ditemukan 4 sarana yang masih belum memenuhi ketentuan dan 38 yang memenuhi ketentuan. Terkait dengan temuan itu tadi ya, ada beberapa yang masih menjual produk yang kadaluarsa, kemudian tanpa izin edar seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk yang kegiatan hari ini kita turun bersama Pemkot dan jajaran dari Pasar Wameo, kemudian di gudang distributor dan di hypermart ini tidak ditemukan produk yang tidak layak seperti itu. Termasuk izin edarnya ya, termasuk semua aman ya. Aman. Ya, karena memang sebelumnya dulu pernah banyak sekali di daerah ini. Berarti kinerja dari Lokapom harus memang intens juga untuk memantau ini. Siap. Gimana harapannya untuk para pemilik usaha
Kan ini kesadaran biasanya. Biasanya karena mengejar ekonomi, mereka melihat ini nih kadaluarsanya karena mereka tidak perhatikan gimana himbauannya. Ya, betul. Jadi terkait dengan keamanan pangan ini sebetulnya adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi yang pertama itu adalah tanggung jawab dari pemerintah, kedua dari pelaku usaha sendiri, dan yang ketiga adalah masyarakat. Betul. Karena tanpa sinergi dari ketiga unsur itu tadi, kita akan susah untuk memberantas atau menyiapkan produk-produk pangan yang layak. Jadi himbauan kami kepada para pelaku usaha terkait dengan produk-produk pangan yang dijual yaitu harus ada cek secara rutin. Jadi terkait dengan kadaluarsanya, kemudian tata cara penyimpanan produk pangan harus diperhatikan supaya tidak menurunkan mutu dan kualitas dari produk pangan itu tadi. Jadi perhatikan suhu penyimpanan khususnya, kemasannya juga harus pastikan masih dalam keadaan baik. Dan bagi para konsumen sebelum membeli produk, pastikan harus ingat semboyan cek klik. Cek klik itu adalah cek kemasan, pastikan kemasannya masih utuh, kemudian cek label, artinya di ketentuan labelnya itu dia masih ada memberikan informasi-informasi sesuai yang kita butuhkan. Kemudian cek izin edarnya, pastikan produk pangan itu sudah terdaftar pangan olahan itu di Badan POM maupun di Pemda melalui IRTP. Dan yang terakhir adalah cek kadaluarsanya. Jadi kadaluarsa itu harus pastikan belum melewati dari tanggal yang ditetapkan. Nah, ini ada satu yang menarik terakhir, Pak. Ya. Kita sebagai konsumen ya, biasanya kan melihat sampai tanggal berapa nih. Ya. Jadi kira-kira batas waktu ditetapkan itu dari sampai berapa lama ini sudah tidak layak, walaupun memang belum jatuh tanggal kadaluarsanya nih. Iya. Misalnya sebulan sebelumnya kan masih ada biasanya. Iya, jadi terkait dengan tanggal kadaluarsa itu tadi, itu adalah jaminan dari perusahaan bahwa produk yang diproduksi itu masih layak untuk digunakan. Jadi sebelum melewati dari batas kadaluarsa, sebetulnya produk itu masih bisa untuk digunakan, Pak. Ya. Jadi meskipun kurang seminggu atau kurang 2 minggu, tapi kita sebagai konsumen harus sadar produk itu setelah kita beli apakah akan langsung kita konsumsi atau kita simpan. Atau simpan lagi gitu. Ya, jangan sampai kurang dari seminggu. Kadaluarsa di penyimpanan kita. Kadaluarsa di rumah kita sendiri, itu harus perhatikan. Jadi pesan buat seluruh masyarakat dan konsumen, kita harus tetap menjadi konsumen yang cerdas. Ya, baik, terima kasih Pak Rian. Semoga kinerja dari Lokapom di daerah ini memberikan kontribusi untuk minimal pengetahuan masyarakat untuk tetap mengkonsumsi produk-produk yang layak. Siap. Oke, baik, terima kasih dari kawasan Lipo Plaza Buton, saya Bardin dan kru Captain TV yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.